Hai sahabat GPSC Kapusin Medan, hari ini kita masuk Pekan Laudato Si yang ke-7 dengan tema hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan pasti memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Kita akan membahas satu persatu peran hewan dan tumbuhan dalam hidup kita. Nah, yang pertama itu peran hewan. Peran hewan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kita memanfaatkan mulai dari telur, daging, susu untuk kebutuhan hidup kita. Nah, selain untuk kebutuhan hidup kita, peran hewan ini juga dalam pertanian, dalam memajak sawah, membantu manusia untuk mengolah sawahnya. Berperan juga dalam ekosistem. Hewan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti pemangsa yang mengendalikan populasi hewan lain atau hewan yang membantu dalam penyerbukan tumbuhan. Nah, itu dia peran-peran hewan dalam kehidupan di lingkungan ini. Dampak negatif dari hewan. Nah, hewan memiliki sumbangan dalam pemanasan global. Itu dari gas metana yang dihasilkan melalui dagingnya, serta partikular debu dan partikel-partikel yang dihasilkan oleh aktivitas hewan. Apa yang dapat kita lakukan, gitu ya? Sekarang ini banyak orang yang memiliki gaya hidup sehat dan menjadi vegetarian dengan berbagai alasan. Ada yang alasan demi kesehatan, tapi ada yang memiliki alasan karena hewan dipandang sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Yang kedua, mungkin yang bisa kita lakukan, jangan asal membunuh setiap hewan yang dilihat, ya, karena semua yang ada di bumi ini memiliki fungsi dan ekosistem. Yang ketiga yaitu, ya, kalau masih memungkinkan untuk berternak, ya silakan berternak untuk dikonsumsi sendiri, tidak berternak banyak begitu ya, daripada kita membeli, ya mari kita berternak sendiri untuk kita konsumsi. Kita masuk yang kedua yaitu tumbuhan. Nah, peran tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak, saudara GPSC Kapusin Medan. Nah, sebagai sumber makanan, nah tumbuhan merupakan sumber utama karbohidrat, serat, vitamin, mineral dalam diet manusia. Nah, mereka juga menyediakan buah-buah, sayuran, dan biji-bijian. Nah, yang kedua peran tumbuhan yaitu oksigennya. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang diperlukan oleh manusia untuk bernapas. Tidak hanya manusia, hewan juga memerlukan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu penyediaan bahan bangunan. Kayu dari pohon digunakan dalam konstruksi bangunan dan pembuatan perabotan rumah tangga. Yang keempat yaitu obat-obatan. Banyak obat-obatan berasal dari tanaman. Misalnya aspirin berasal dari kulit wilau. Dan obat penenang seperti valium dapat diperoleh dari tanaman lavender. Kemudian yang kelima, pengendali iklim. Tumbuhan membantu mengontrol iklim dengan menyerap karbon dioksida dari udara dan melepaskan uap air ke atmosfer. Hewan dan tumbuhan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Baik dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian maupun dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Sahabat GPSC Kapusin Medan, pohon pasti menyumbangkan oksigen bagi kita. Nah, kita tentu harus tahu berapa persen oksigen yang disumbangkan oleh tumbuhan atau berapa kilo oksigen yang dihasilkan oleh sebatang pohon. Nah, di samping dari jenis pohonnya, berapa jumlah daunnya, tinggi pohonnya, usia pohonnya, semuanya berpengaruh terhadap oksigen yang dihasilkan. Jadi, itu pun tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Maka dari itu yang jelas, karena kita tidak mungkin mengurangi jumlah manusia secara sengaja, ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah menanam sebanyak-banyaknya pohon di lahan yang tersedia. Nah, mendukung organisasi-organisasi pencinta alam, pecinta lingkungan, atau menyadarkan pentingnya kelestarian alam pada sebanyak-banyaknya orang yang kita jumpai atau yang kita temui atau yang sengaja kita cari untuk menyampaikan atau menyebarkan bahwa pentingnya pelestarian pohon kepada orang-orang banyak. Nah, dan mulailah dari hal-hal yang sederhana, yang kecil yang bisa kita lakukan. Tumbuhan menyumbangkan oksigen lebih banyak
di muka bumi ini. Nah, persenannya kalau kita berbicara tentang persenannya, secara umum tumbuhan menghasilkan sekitar 50% hingga 85% dari oksigen yang kita hirup di bumi. Angka pastinya bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis tumbuhan, kepadatan vegetasi di suatu wilayah, musim, dan kondisi lingkungan lainnya. Estimasi yang sering dikutip adalah sekitar 50% hingga 70% dari oksigen di atmosfer bumi dihasilkan oleh fitoplankton laut, terutama di lautan, sementara sisanya dihasilkan oleh tumbuhan darat seperti pepohonan, tanaman hijau, dan vegetasi lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagian besar diserap kembali melalui proses respirasi oleh organisme lain, termasuk manusia dan hewan lainnya. Sahabat GPS Kapusin Medan, apa yang dapat kita lakukan sebagai bentuk partisipasi atau ungkapan terima kasih kepada tumbuhan yang telah menghasilkan oksigen yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita? Ya, pastinya kita pada umumnya sudah tahu ya, jangan menebang pohon sembarangan, begitu ya kan? Kalau tidak, sangat diperlukan. Atau mari kita menanam sesuatu sesuai dengan kondisi tempat kita. Tidak harus pohon yang besar, tetapi ya tumbuh-tumbuhan kecil yang menghasilkan oksigen. Mari juga kita berlomba-lomba untuk berkampanye, karena ini eranya media ya kan. Siapa sih yang tidak punya media sosial? Nah, mari kita berkampanye di media sosial kita masing-masing untuk menghargai tumbuhan. Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok-kelompok organisasi yang peduli akan lingkungan. Jadi, selamat merayakan Pekan Laudato Si yang ke-7. Terima kasih, Pak Cebene.